kita lihat mungkin windfall komoditas ini sudah resmi berakhir dan Indonesia resmi twin deficit lagi. Pendapatan Anda seperti apa? Apakah ini masih akan lebih dalam lagi di 2024? Ya, memang kita biasa dengan twin deficit sebetulnya. Dari waktu ke waktu kita mengalami surplus di current account di tahun 2022 utamanya adalah akibat daripada harga komoditas yang waktu itu sangat baik sekali, ya. Jadi 2021 akhir sampai dengan 2023 awal kita mencatatkan surplus itu akibat dari komoditas. Tapi di tahun-tahun sebelumnya kalau kita lihat tadi data yang disajikan oleh CNBC di sebelum-sebelumnya datanya itu menunjukkan bahwa di tahun 19, tahun 2020, tahun 2018, 2017 kita selalu mengalami twin deficit. Twin deficit itu adalah budget defisitnya memang negatif, ya, atau kalau kita lihat tadi itu di sekitar 2%-an, dan kemudian current account deficit juga terjadi. Itu namanya twin deficit. Nah, sekarang kembali tadi seperti data yang disebutkan tadi, budget deficit kita berada di sekitar 2%-an. Dan itu kita adopsi terus, ya, di mana itu di bawah threshold yang kita anggap budget deficit itu menjadi mengkhawatirkan, manakala dia di atas budget defisitnya di atas 3%. Dan itu memang secara khusus kita sudah mengadres itu dan kita taruh di dalam undang-undang bahwa budget defisit kita dalam keadaan normal itu harus di bawah 3%. Jadi kita sudah atasi dari sisi itu. Nah, current account deficit ini itu yang memang kadang-kala kalau tidak hati-hati bisa lebih dari 3%. Dan itulah sebetulnya kewaspadaan itulah sebetulnya yang harus terus kita jaga. Kita mengalami twin deficit yang berlebihan di mana current account kita, defisit kita menjadi di atas 3% di tahun 2013, ya, bahkan 2014 sebentar, ya. Itu yang mengakibatkan kita disebutkan fragile country, ya, negara yang rentan bersama dengan 4 negara lainnya. Jadi Indonesia, Turki, Brazil, India, kemudian South Africa waktu itu. Nah, ke depan itu apakah kita bisa menahan supaya twin defisitnya oke saja, akan tetapi defisitnya yang relatif terjaga, yaitu sebagai rule of thumb yang kita pakai adalah bahwa budget defisitnya harus di bawah 3% dan current account defisitnya harus di bawah 3%. Itulah sebagai threshold yang harus dijaga oleh siapapun nanti Menteri Keuangan atau pemerintah ataupun nanti Bank Indonesia. Baik, melihat tahun 2024 yang penuh volatilitas, baik ini dari global dan juga dari dalam negeri, sebesar apa potensi kita mungkin bisa di atas 3% di 2024 ini? Nah, 2024 ini kalau dari sisi budget defisit sih, kita sudah jelas seperti yang kami katakan tadi. Jadi kita mengadopsi itu di dalam Undang-Undang Keuangan Negara kita bahwa budget defisit kita dalam keadaan normal tidak boleh lebih dari 3%. Jadi itu sudah jelas secara undang-undang ada. Jadi tidak mungkin kita melanggar itu, kecuali pada saat COVID waktu itu memang itu keadaan extraordinary. Jadi ke depan pun dari sisi budget defisit saya tidak yakin kita mau melanggar itu. Karena itu akan mengakibatkan ketidakpercayaan daripada market, ketidakpercayaan daripada pasar terhadap pengelolaan fiskal kita. Yang kedua dari sisi current account deficit. Nah, ini yang harus di-manage, yang harus diusahakan supaya jangan sampai defisit itu lebih dari 3% seperti yang kami katakan tadi. Ya, itu harus di-manage apakah nanti dari sisi jasanya yang harus naik, karena memang situasi yang disebutkan tadi dari sisi globalnya diperkirakan global trade ini masih relatif lemah. Jadi memang negara-negara tujuan ekspor kita, apakah itu Amerika, kemudian Eropa, Jepang, dan China, diperkirakan di tahun 2024 ini masih lemah. Jadi artinya memang kalau business as usual, potensi ekspor kita itu masih relatif lemah di samping harga komoditas yang disebutkan tadi cukup lemah. Oleh karena itu harus ada usaha lain
Karena kalau kita lihat dari sisi current account deficit yang dikatakan bagian daripada twin deficit itu, ada dari sisi barang, ekspor barang, tetapi juga kita bisa melakukan quote-unquote export service atau jasa. Apakah itu turis yang kita bisa tarik ke dalam negeri, atau juga migran worker yang bisa bekerja di negara-negara lain, terutama di negara-negara lain yang relatif sudah menua. Jadi mungkin masih bisa kita atasi ini. Berdasarkan proyeksi yang dibuat oleh IMF, World Bank, OECD, kemudian juga S&P, kemudian UN, menunjukkan bahwa memang kita akan defisit dari sisi current account di tahun 2024 ini, tetapi perkiraan mereka itu masih jauh di bawah 3%. Ya. Jadi mungkin 1%. Kalau kita lihat tadi data sampai dengan kuartal keempat di tahun 2023, kita defisitnya sekitar 0,4% PDB. Tadi saya katakan threshold-nya ada 3%. Jadi masih jauh, akan tetapi tetap harus dijaga, jangan sampai meledak dia. Karena kalau dia meledak seperti yang saya katakan tadi, defisit yang terlampau besar itu akan mengakibatkan ketidakpercayaan daripada investor, termasuk juga rupiah yang bisa menjadi terganggu. Baik, kalau memang defisit sampai ke 1% seperti yang tadi Anda sampaikan, seberapa mungkin rupiah ini tergerus lagi? Kalau kita lihat sekarang di 15.500-an sedang menguat tipis begitu. Apakah mungkin rupiah menyentuh 16.000 di saat itu terjadi? Kalau dia hanya current account defisitnya yang tadi katakan minus 1%, ya. Sementara tadi juga kita dengar dari Bank Indonesia bahwa capital outflow-nya kita itu lebih besar dari current account deficit. Itu yang menyebabkan neraca pembayaran tadi menjadi surplus. Itu yang mengakibatkan, kalau kita lihat tadi dari data yang disebutkan oleh Bank Indonesia itu, maka cadangan devisa kita masih naik. Jadi sepanjang current account deficit kita rendah, dan kemudian itu bisa dikompensasi oleh capital inflow yang cukup besar, yang mengakibatkan neraca pembayaran kita masih positif, artinya cadangan devisa kita masih kuat, masih bisa bertahan, tambah, maka saya tidak khawatir terhadap rupiah kalau begitu keadaannya. Oleh karena itu, meskipun current account kita defisit, kita harus usahakan capital account kita menjadi positif. Jadi current account defisit, capital account positif, sehingga neraca pembayaran masih tetap surplus. Nah, bagaimana membuat supaya capital account tetap positif adalah kita harus menjaga bagaimana supaya kita tetap menarik. Itu intinya. Jadi di Indonesia ini kita harus terus perbaiki lingkungan investasi, lingkungan bisnis, supaya tetap menarik berbisnis di Indonesia. Itulah sebetulnya kira-kira resepnya secara umum.